Allah yang Allah yang berdaulat, Dialah Sang Pencipta yang berotoritas. Lalu teman-teman, sudahkah kita meresponi firman tersebut? Sudahkah kita sebagai ciptaannya memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita? Atau justru kita lebih sering memilih lari dari Tuhan? Aku mau mengajak teman-teman untuk sejenak merenungi segala pilihan yang teman-teman ambil di tengah kebebasan yang Tuhan berikan. Tapi teman-teman, mari kita juga mengingat dan merasakan betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Ia tidak memandang hina hati yang hancur. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosa.
Teman-teman, aku mau mengingatkan lagi kalau nanti akan ada barang pemahaman, jadi teman-teman bisa sambil dicatat ya firmannya. Baik, kepada Kak Junika Sagala, untuk membawakan firman saya persilakan. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya. Ya Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menebus kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Dan Tuhan Roh Kudus yang terus bekerja sepanjang abad, ribuan tahun sampai sekarang, di dalam masa pandemi ataupun dalam masa tenang, dalam masa perang ataupun masa damai. Tuhan bekerja di berbagai tempat, di berbagai waktu, bahkan di tempat kami berada masing-masing. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapa, dan memberkati kami di tempat kami masing-masing dengan kehadiran Roh Kudus yang telah pernah mengajarkan firman ini ribuan tahun yang lalu, yang sampai saat ini masih dibawa dan membawa pertobatan jutaan manusia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu yang pernah dituliskan ini oleh Roh Kudus menjadi hidup di dalam kami masing-masing. Di dalam hati anak-anak-Mu yang bahkan saya atau kami tidak bisa melihat, tetapi Tuhan melihat. Bapa, kami serahkan semuanya kami ke dalam tangan-Mu. Juga penyampaian firman Tuhan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik sekalian. Sekali lagi saya sapa. Entah yang buka kamera atau tidak membuka kamera. Entah bagaimana kalian sekarang, dalam keadaan bagaimana, saya juga tidak tahu. Tapi yang penting ini saatnya kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Boleh membukanya di Alkitab atau ponsel kalian, bisa juga kalian dengan melihat di sini. Saya harap kita sungguh-sungguh serius. Adik-adik, ini kesempatan ibadah, kalian harus pergunakan. Sekalipun ini sangat tidak lazim. Zaman saya, zaman orang tua saya yang sudah meninggal atau nenek saya, pasti dia akan bingung dengan situasi ini, apa berjumpa seperti ini. Tetapi inilah yang terjadi sama kita udah 1,5 tahun. Dan kita nikmati saja. Karena Roh Kudus bekerja dengan kadang-kadang ajaib sekali. Dia bisa bekerja di sini, bekerja di sana, bekerja. Bahkan ketika firman Tuhan dibacakan, ketika baru-baru ini kami melakukan satu pelayanan pelepasan dari orang yang kerasukan setan, saya juga bingung. Orang itu di Batam, ada satu lagi di Bogor, dan itu lepas adik-adik. Saya bingung, terus terang, baru sekali ini. Biasanya kami melakukan pelayanan pelepasan, tatap ketemu, kadang-kadang tumpang tangan di atas kepalanya. Tetapi saya juga bingung, waktu itu kami sama-sama dalam kebaktian alumni, dan kami tumpang tangan melalui Zoom, termasuk si hamba Tuhan yang melayani. Lalu orang itu lepas, dan sampai saat ini setiap ibadah dia datang. Waktu itu dia kemasukan jadi suara, entah suara apa itu ya, suara serigala lalu suara nenek-nenek. Dan itu faktanya bisa. Jadi saya baru tahu sudah ada Zoom-Zooman ini, live streaming atau apapun namanya. Ternyata pelayanan itu bisa. Karena apa? Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Karena itu adik-adik saya minta kalian serius. Sekalipun kalian belum mandi, saya nggak terlalu peduli, belum makan atau apapun, tapi perhatikan firman. Karena firman Tuhan berbicara ribuan tahun dan kuasanya sama. Ya, hari ini kita akan membahas ini. Kata judul yang diberikan back to him, kembali kepada Bapa. Ya, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa. Mari kita baca bersama-sama. Tadi saya sudah meminta ada beberapa orang yang membaca dan kita mendengarkan. Yang tokoh anak bungsu nanti akan dibacakan oleh Simon, yang tokoh Bapa nanti dibacakan oleh Yeremia, betul ya? Oke. Lalu
tokoh apa itu? Muti akan membacakan anak sulung ya? Nah, Ya, Kak. nanti saya akan membaca orang pegawai, staff. Oke? Saya minta semuanya kita membaca, mau dalam hati, mau bersuara tapi di mute terserah. Lalu Simon akan membaca buat kita. Saya minta Simon bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ya, teruskan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ya, Yeremia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya yang baca ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil, Muti. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Oke, saya hamba ya. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Baru? Masuk? Siapa? Oke. Maka marah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Yeremia. Ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Iya, terima kasih untuk semua yang terlibat, untuk yang membaca ya. Adik-adik, kalau kalian perhatikan tadi, per tokoh, kenapa saya mengangkatnya per tokoh? Karena untuk melihat, sebetulnya kalau kadang-kadang di satu tempat itu didialogkan antara bagaimana seorang, jadi narasi berjalan narasi, tetapi tokoh si bungsu akan berdialog, lalu bagaimana kemudian dia dengan Bapa, lalu bagaimana kemudian anak sulung mengomentari itu, lalu bagaimana Bapa dengan anak sulung. Ada 3 relasi yang saya lihat di sini ya, yang terjadi. Nah, itu sesuatu yang penting untuk kita lihat bersama. Saya kasih background-nya dulu ya.
background perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah masa ketika waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Yahudi. Di pasal 15 ayat 1 itu terlihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang. Mereka marah. Karena apa? Pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menerima mereka. Menerima mereka dengan kasih. Bahkan salah seorang murid adalah pemungut cukai, si Lewi. Ya bukan? Lewi jadi Matius. Itu adalah pemungut cukai. Nah, orang Farisi dan Taurat, ahli Taurat, yang pada waktu itu sangat, mereka melihat ini itu tidak biasa. Seorang rabi, seorang guru itu terpisah dari orang-orang berdosa. Dia suci, tinggi sekali. Nah, itu dia. Itulah gambaran itu. Dan kehadiran Tuhan Yesus, makanya dia menjadi musuh kepada orang-orang ahli Farisi dan Taurat, karena dia menjungkir balikan cara berelasi seperti itu. Bagi Tuhan, Tuhan mengasihi. Siapapun yang datang kepada dia, dia terima. Ya, sekarang kita lihat anak bungsu. Mari kita lihat ya, 3 tokoh, anak bungsu, bapak, anak bungsu, dan anak sulung. Mari kita lihat anak bungsu. Anak bungsu kita paparkan satu persatu sifatnya. Saya harap sih saya bisa dalam waktu cuma 15 menit ini anak bungsu. Tolong diingetin ya, Muti ya. Ya, perhatikan, tadi kita baca sama-sama. Keinginan anak bungsu. Apa dia? Harta dibagi. Dia katakan, harta dibagi. Bapa, kata dia, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Perhatikan. Berikan kepadaku yang menjadi hakku. Lalu ayah membagi-bagikan harta itu. Kenapa? Bapak ini mengasihi dengan sangat murah hati anak-anaknya. Sesungguhnya pasti dia sangat sakit. Karena ini tidak ada budaya di dalam budaya apapun, termasuk budaya Batak, budaya Yahudi. Karena kalau mengatakan itu sepertinya memang kau udah mati aja. Bagi punyaku adalah punyaku. Mari yang menjadi hakku minta. Kalian bisa kebayang karena kalian masih anak-anak, masih belum menikah, kalian nggak bisa kebayang. Tapi kalau saya dalam umur saya yang sekian, kalau ada anak saya bilang minta bagian saya, mungkin saya akan katakan, lah, yang mana ya bagianmu? Saya pun belum membagi. Ya, ini nggak lazim dalam kebiasaan. Lalu kemudian apa yang kita lihat? Bagaimana anak bungsu, keinginannya dia anak bungsu. Di dalam ayat yang seterusnya kita lihat, dia hidup sebebas-bebasnya, pergi ke tempat yang jauh. Ya, sebelum ini tadi biarin aja di yang pertama. Dia hidup sebebasnya, pergi, tidak mau dicampurin. Itulah keinginan anak bungsu. Ya, dia bilang beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu lalu pergi ke negeri yang jauh. Tidak mau dicampuri. Kalau dekat-dekat nanti bapak datang lagi dan campur-campur hidup saya. Tidak mau dicampuri. Menjual bagiannya, pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Itu yang terjadi. Inilah keinginan anak bungsu ketika diturutin. Apa yang kita lihat? Bahwa keinginannya hidup sebebas-bebasnya, memuaskan keinginannya. Ini prinsip banyak sekali sekarang dianut oleh anak-anak muda mungkin, atau bahkan yang sudah tua pun mau melakukan ini. Ini ciri kehidupan. Bahwa tidak, saya tahu persis apa yang saya mau. Bapak dan Ibu tidak perlu campur-campur. Saya mau, I did it my way, kata lagu Frank Sinatra zaman dulu. Nggak tahu kalian tahu apa lagu itu apa enggak. I did it my way. Saya lakukan suka-suka saya. Ini dia kehidupan, ciri kehidupan anak bungsu. Di dalam ini mencontohkan begitu banyak manusia yang memang melakukan hal yang seperti ini gitu. Bahwa di dalam ada surat Yohanes, nggak usah dilihat, saya baca. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keangkuhan hidup, keinginan mata serta keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, dia katakan seperti itu ya, firman Tuhan katakan begini. Jadi keinginan atau nafsu yang sering dikatakan nafsu anak muda, pada sesungguhnya bukan cuma anak muda, bapak-bapak juga banyak yang begini, ibu-ibu yang banyak yang semua hidup yang liar. Ini kita bisa saksikan di dunia kita,
Di dunia kita atau di dunia maya. Keinginan nafsu anak muda menerobos kendali diri. Jatuh ke dalam dosa pornografi, seksual, kehidupan bebas, atau apapun yang namanya bisa disebut. LGBT atau apapun. Suka sama suka lakukan. Mau ini kita sekarang, apalagi anak perantauan misalnya. Ya masih syukur kalian sekarang WFH. Ya, katakanlah atau study, salah. Bukan W ya. Kalau work from home, study from home. Jadi belum berkumpul di katakanlah di UI. Oh, tapi adik-adikku yang terkasih, kehidupan berkumpul bersama juga bisa membuatmu jatuh di dalam dosa. Ketika kau jauh dari orang tua dan kau melakukan itu dengan bebas. Itu adalah keinginan daging. Tetapi kalian juga bisa, bukan hanya kalau tidak ketemu fisik, bisa di dunia maya. Ini hal-hal semua adalah keinginan liar yang datangnya dari dosa. Dan ini yang mempengaruhi si anak bungsu tadi. Hidup sebebas-bebasnya. Kakaknya kemudian si anak sulung bilang hidup dengan pelacur. Tidak mau dicampuri. Tidak usah diintervensi bapak dan ibu. Rasul Paulus mengatakan ini pernah di dalam pasal 8 ayat 23 dari Roma 8 pernah mengatakan demikian. Saya bacakan. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku ini menjadi tawanan hukum dosa. Artinya apa? Tubuhku, anggota tubuhku menginginkan hal yang dosa. Sekalipun aku di dalam hatiku tahu hal yang baik. Udah pasti waktu dari kecil kita diajarkan oleh orang tua kita, apalagi background kita barangkali Kristen, diajarkan sekolah minggu, diajarkan hukum 1 sampai 10, hukum-hukum Tuhan. Tetapi realitasnya di dalam realisasi kehidupan, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, batinku suka kepada hukum-hukum Allah, tetapi aku tidak sanggup. Seluruh tubuhku, anggota tubuhku adalah tawanan hukum dosa. Maka dia katakan di ayat 27, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Seorang Rasul Paulus mengatakan ini. Artinya apa, adik-adik? Bahwa keinginan daging ini yang dikatakan tadi saya bacakan 1 Yohanes pasal 2 adalah keinginan dari tubuh yang berdosa. Bukan hanya di dalam pornografi, tetapi juga ketika kamu berdialog dengan orang dan kamu tersinggung. Lalu kamu seperti memukul dia di dalam hatimu. Cuma kemudian mungkin karena mahasiswa kok mukul ya. Tetapi perhatikan kemarin kalau kalian mengikuti berita entah apalah yang kalian bisa ikuti dari live streaming, dari media sosial ataupun dari televisi, tentang orang yang tersinggung karena dikatai oleh si perempuan itu. Lalu mereka ketemu di media sosial, lalu kemudian chat di hotel, lalu chat, lalu kemudian ketemu di hotel, dia tersinggung terhadap si perempuan, lalu dia bunuh. Itu adalah hal-hal yang memang datangnya dari anggota tubuh yang berdosa yang ingin dipuaskan. Dan itu menerobos, menghancurkan tembok-tembok yang mungkin dibangun oleh hati nurani yang telah pernah dengar firman. Atau telah pernah dengar nasihat yang baik. Nggak sanggup. Seorang mahasiswa, alumni PM, sebenarnya dia waktu itu alumni PMK. Dia mahasiswa. Pernah mahasiswa dalam satu universitas, tapi dia baru alumni. Lalu kemudian dia bilang, sekali waktu dia menelpon saya, Kak, saya diminta oleh Bang Alex Nanlohi untuk konsultasi ke kakak. Lalu dia katakan bagaimana dia jatuh di dalam dosa, dia telah pernah melakukan terhadap pacarnya, lalu mereka putus. Tetapi kemudian si perempuan ini sesudah putus, pacarnya pergi kemana tidak tahu, sama-sama alumni dari begitulah, padahal dia dari PMK dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Si perempuan ini ketagihan melakukan hal yang sudah pernah dia lakukan. Dan itu dia lakukan dengan caranya sendiri, entah dengan alat saya tidak tahu. Lalu kemudian dia lakukan itu, lalu sekali waktu bukan adik sepupunya, adik angkatnya yang telah menjadi apalah di rumah mereka, menjadi anak yang sudah tapi tidak ada hubungan darah ya, karena diangkat.
kira-kira 4 tahun di bawah dia, melihat itu dan dia maksudnya dia tahu kakaknya terjatuh kepada itu dan mereka malah melakukan. Nah, anak ini telah memiliki dan ikut kelompok kecil, adik-adikku sayang, adik-adikku terkasih, keinginan dosa seperti si anak bungsu. Hidup sebebas-bebasnya, dan itu hidup yang menerobos dan merobohkan hukum-hukum Allah yang pernah ditaruh oleh guru sekolah minggumu atau pernah kamu dapat dari firman Tuhan yang kamu baca. Tetapi itulah keinginan dosa. Maka Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, lalu kita masuk kepada yang kedua, kenyataan hidup yang dialami si anak bungsu. Ya. Nah, ketika mengalami ini begitu kenikmatan-kenikmatan ini kemudian mulailah terjadi apa yang dialami, bencana alam, jatuh miskin. Jatuh miskin, semiskin-miskinnya, hidup hina, sehina-hinanya. Pada waktu itu orang Yahudi, adik-adik masih ingat bahwa babi adalah binatang yang hina dan haram, bukan seperti kita. Kita makan babi, mereka tidak makan babi. Ini binatang hina. Buat mereka ini binatang hina, haram. Tetapi apa yang dialami oleh si bungsu, bencana alam, jatuh miskin, hidup paling hina, dan yaitu menjaga babi, binatang haram, yang sebenarnya seharusnya di rumah orang tuanya, bahkan babi pun tidak, itu adalah misalnya mereka tidak punya, karena di dalam orang Yahudi itu tidak, itu adalah kaum kafir punya. Berarti dia telah pergi ke satu daerah yang kafir dan dia menjadi penjaga babi yang sangat hina. Dia kelaparan katanya, bahkan tidak diizinkan makan ampas makanan babi. Dia tidak diizinkan makan ampas makanan babi. Nah ini ya, kita lihat 15, teruskan Simon. Teruskan deh 15 ini ya. Oh, tadi ya, saya baca, kalau gitu saya baca ayat 14 tadi ya. Setelah dihabiskannya semua timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Nah, itulah kenyataan. Dosa membuat orang menderita. Dosa membuat orang menderita. Seperti anak alumni yang menelpon saya, kakak, saya sangat terperangkap di dalam dosa ini, dan saya tidak bisa melihat orang, saya malu berjumpa orang lain, saya malu menyadari ini. Nah, ini dia, dosa membuat orang menderita. Mau meneruskan cita-cita pun ragu karena dihantui oleh si dosa tadi. Ya, yang ketiga kita lihat. Mulai menyadari, ya, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Ayo kalau kita lihat ini sama-sama. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Perhatikan adik-adik, sadar. Menyadari keberadaan yang berdosa adalah titik awal. Nah, ini penting sekali. Sadar. Buat para PKK ini penting. Sadar adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau manusia nggak sadar, dia akan nutup terus. Dia merasa dia bisa melakukan dosa sambil melayani. Bisa. Dia melakukan dosa dan dia nikmati saja. Ini anak ini bagus. Si bungsu ini, puji Tuhan, ada kesadaran. Puji Tuhan. Saya pernah melayani adik-adik di satu tempat, sebetulnya suami saya, kalian pasti tahu, mungkin tahulah, suami saya Bang Sagala. Lalu kami melayani di satu daerah ya kebetulan tuh di luar negeri, yang mungkin hidupnya jauh lebih bebas dari sini. Dan pada waktu itu Bang Sagala khotbah, lucunya bicara juga tentang kekudusan hidup. Pertobatan seperti ini. MC ada satu, singernya ada 5.
Singernya ada 5. Dan begitu, wah penyembahannya, wow, thy loving kindness is better than life, dan seterusnya. Adik-adik tahu? Waktu pulang ke rumah di tempat kami tinggal, salah seorang alumni, waktu itu alumni PO yang sudah 25 tahun di luar negeri, kami tinggal di situ. Terus si adik rohani saya mengatakan, kakak tahu, bersyukur tadi Bang Sagala khotbah tentang kekudusan hidup. Kakak tahu tadi ada salah satu orang yang menyalami kita pulang tapi terus pergi. Iya, yang jadi singer. Dia hidup sammenleven dengan laki-laki yang kesekian. Suaminya tinggal di Indonesia, lalu di sini dia pernah sama laki-laki lain, dan ini dia tinggal sama laki-laki lain lagi, yang keberapa nggak tahu. Dan dia bisa melayani. Thy loving kindness is heaven. Dan dia bisa melayani dengan sangat bagus karena suaranya bagus, adik-adikku. Unbelievable mungkin menurut kalian. Tidak sadar. Bersyukur sih kalau Anda sampai sadar. Itu ada pekerjaan Roh Kudus. Lihat si bungsu. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upah Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Ia menyadari. Ketika Anda sadar itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Para PKK sungguh berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam diri adik-adikmu ini, yang juga di PIPA, supaya sadar. Ini titik awal. Kalau tidak sadar, itu sangat sulit. Yang keempat, lihat langkah selanjutnya, mengaku dosa. Merasa tidak layak. Kak, sudah 15 menit. Oke, Muti. Ya, si bungsu hampir selesai, Muti. Mengaku dosa, merasa tidak layak. Saya bacakan ya, 18-19. Dia tadi sadarkan, sekarang dia katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Ini menunjukkan, anak ini yang tadinya statusnya adalah seorang anak orang kaya, orang bangsawan mungkin. Dan sekarang dia katakan, jadikan aku buruhmu saja. Ini menyatakan dia sadar, dia tidak layak, dia udah berdosa. Berdosa kepada Bapa yang sedemikian baik dan murah hati, yang demikian penuh kasih. Aku telah berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai orang upahan Bapa. Ini dia. Kesadaran mengakibatkan pengakuan dosa. Kesadaran mengakibatkan pengakuan dosa. Aku nggak layak, Tuhan. Aku nggak layak, tubuhku berdosa. Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Ini kesadaran dan pengakuan dosa. Ini salah satu, atau inilah yang paling penting di dalam kehidupan. Inilah yang akan menjadi titik balik. Ya. Lalu kita perhatikan. Yang kelima. Kelima? Ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia melangkah maju dan bangkit. Bagaimana kalau dia kemudian, aduh aku sedih sekali di sini. Di negeri yang jauh ini. Matilah aku di sini Tuhan. Bunuh dirilah. Karena aku nggak bisa lagi. Aku malu. Aku di sini aja. Tidak. Bangkit. Melangkah maju dan bangkit. Ini yang dilakukan anak bungsu. Artinya apa? Dia tahu. Dia mulai sadar. Bapakku itu penuh kasih dan aku telah menghancurkan hatinya. Tetapi aku tahu bahwa dia ada di sana. Walaupun aku nggak layak dan hanya akan jadi buruh saja. Tidak apa-apa. Tetapi aku bangkit. Maka dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Adik-adik, ini penting sekali. Ketika kamu sadar akan dosamu. Ketika kamu sadar, itu pekerjaan Roh Kudus. Datang kepada Tuhan. Bangkit. Minta ampun. Datang kepada Tuhan. Bukan seperti yang saya katakan tadi. Seseorang yang bisa menjadi singer dengan begitu indah. Thy loving kindness
is better than love, dengan tenang dan melakukan dosa, pulang ke rumah dia sama Levan lagi. Itu calon masuk neraka, maafkan saya. Dia sedang berjalan menuju neraka. Karena dia tidak punya kesadaran dan melakukan semua itu di dalam dosa-dosanya dia melayani Tuhan. Perhatikan. Bangkit, pergi kepada Bapa. Dia tahu dia pulang kepada Bapa. Bahwa Bapaknya akan menerima dia walaupun dia pikir dia akan jadi buruh. Perhatikan sekarang. Ya, sekarang kita lihat si Bapa. Nah, kita lihat ya. Di sini udah kita lihat ayatnya tadi. Tunggu dulu deh yang tadi. Oh, ini. Ya, betul. Ya, betul. Nah, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan ya, ayat 20b ini ya. Masih jauh. Maka ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini persis seperti yang kalian nyanyikan tadi di awal. Sejauh timur dari barat. Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Tidak biasanya dilakukan oleh seorang bapak orang Yahudi. Bapak orang Yahudi itu adalah bapak yang gagah pakai jubah dan bukan berlari-lari, bukan. Dalam satu khotbah dari seorang yang saya lupa Dr. Rick Evans kah waktu membahas ini, pernah di satu ini, dia orang yang sangat mengerti budaya Yahudi, dia mengekspos ini, waktu dia katakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, perhatikan ini. Kalian bisa perhatikan dari jauh, Bapak melihat, berarti Bapak ini menunggu-nunggu di atas. Orang Yahudi yang kaya itu biasanya rumahnya pakai sotoh, semacam menara. Dia melihat dari jauh, mungkin tiap hari ditunggu, sebulan belum pulang. Oh, anakku belum pulang. 2 bulan belum pulang juga. Anakku ditunggu-tunggu tiap hari, kapanlah anak ini pulang. Sehingga digambarkan di sini bagaimana ketika ia masih jauh sekali. Mungkin agak jauh dari bukit, ada titik yang sedang warna hitam yang sedang berjalan. Mungkin dia penuh debu atau bagaimana. Bapak di soto rumah melihat dari jauh. Karena dia menunggu-nunggu dengan rindu. Kapan anaknya pulang? Ini bukan kebiasaan orang Yahudi. Berlari. Ayahnya berlari. Mendapatkan anaknya. Merangkul dan mencium. Mungkin anak ini terseok-seok. Penggambaran dalam seorang, saya lupa. Lukisan Prodigal Son oleh seorang, saya lupa ya siapa pelukisnya, Michelangelo atau siapa ya, Prodigal Son itu ada satu lukisan ini di museum di Roma yang sangat terkenal. Ketika anak yang terseok-seok ini datang dan penuh dengan mungkin penuh kudis, debu, karena dari negeri yang jauh dengan alas yang tidak ada, alas kaki yang sudah tidak ada lagi. Karena dia pergi dan dia jatuh miskin. Biasanya orang kaya memakai sepatu dan alas kaki. Nggak ada lagi. Penuh luka barangkali. Ini yang digambarkan oleh pelukis itu. Saya lupa pelukisnya siapa. Digambarkan oleh orang ini. Bagaimana si bapak ini mencium anaknya yang bau, busuk, nggak pernah mandi, barangkali penuh bau babi pula. Dia melakukan ini. Dan di dalam tradisi orang Yahudi, bapak yang penuh wibawa bukan bapak yang seperti ini. Tetapi dia tidak lagi ingat akan itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia penuh belas kasihan. Dia berlari, merangkul, mencium, memberi. Nah, ini kita lihat. Anak itu dialognya mengatakan apa tadi anak itu? Dia katakan begini. Kata anaknya kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Aku telah berdosa. Tetapi perhatikan jawab bapaknya kepada jawab bapak itu. Bagaimana respon bapak? Bapak berkata kepada hamba-hamba, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Perhatikan ya. Nah, ini geser sedikit ke atas. Memberikan jubah terbaik. Oh, belum ya, Dik?
Yang tadi. Oke. Memberikan jubah terbaik, cincin dan sepatu. Ini adalah simbol telah dimiliki kembali. Ya, anak yang telah terlempar dari rumah dan dari lingkungan bapaknya. Tetapi yang mungkin sudah hampir baju yang sudah sobek-sobek hampir telanjang. Diberikan jubah terbaik, diberikan cincin materai. Kalian tahu bahwa dalam tradisi pada zaman dahulu, cincin adalah lambang materai, sah sebagai anak kembali. Dan sepatu adalah semua perlengkapan yang diperlukan untuk seorang anak orang kaya pada waktu itu. Enggak semua orang pakai sepatu. Tetapi semua itu diberikan kepada si anak yang hilang ini. Ini yang diberikan oleh Bapa. Bapa datang dengan penuh kasih dan menyatakan kamu sah kembali menjadi milik saya. Milik keluarga ini. Sekalipun kau telah menghabiskan semua uang yang menjadi bagianmu. Tetapi dengan simbol ini, maka engkau sah kembali menjadi anak saya. Ini perhatikan adik-adik ya. Jubah terbaik, cincin dan sepatu. Cincin tanda materai. Ini adalah simbol dimiliki kembali menjadi milik Bapa. Lalu apa yang kita lihat? Yang mengadakan pesta besar. Dikatakannya ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mengadakan pesta besar, makan, bersukacita, tari-tarian. Ini adalah Bapak ini telah kita lihat mengekspresikan kasihnya sedemikian. Dia tidak lagi ingat sejauh timur dari barat. Tidak lagi ingat akan dosa-dosa yang diperbuat anaknya. Anak ini telah kembali menjadi miliknya. Yang sudah mati telah bangkit kembali. Dia katakan demikian. Karena itu dia mengadakan pesta besar, makan bersukacita dan tari-tarian. Adik-adikku tersayang, terkasih, itulah Bapa kita. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita yang berdosa ini mau menerima karya keselamatan Kristus di dalam diri kita, Bapa kita mengangkat kita menjadi anaknya yang sah. Anaknya yang sah. Seperti dia katakan, jubah terbaik, cincin dan sepatu. Dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Karya Kristus dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Sejak itu kita sah menjadi anak-anak Bapa yang penuh kasih. Ini yang terjadi. Berapa banyak dosa, berapa besar dosa yang engkau lakukan. Kembali kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerimamu sah menjadi anaknya. Ketika engkau mengenakan Kristus di dalam dirimu, engkau sah menjadi anaknya. Dan itu membuat Tuhan sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Itu dikatakan betapa malaikat-malaikat bersukacita ketika satu orang bertobat menjadi anggota kerajaan Allah. Yang terakhir tentang anak sulung. Ya, anak sulung. Mari kita lihat sama-sama. Siapakah anak sulung? Adik-adik, ini boleh kita bahas. Saya harap saya cuma membahasnya ini 10 menit. Anak baik-baik. Kita lihat ayat 25. Saya baca ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena mendapatnya kembali dengan sehat. Marahlah anak sulung, katanya. Ini ya. Marahlah anak sulung, tidak mau masuk. Ngambek. Marahlah. Dan tidak mau masuk. Dia ngambek. Padahal itu sebenarnya bukan harta dia gitu ya. Lalu ayahnya keluar, 5 menit lagi, oke deh. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi anak sulung menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Perhatikan adik-adik, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, melayani Bapa. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Perhatikan kalimat itu baik-baik.
Telah bertahun-tahun aku melayani-Mu Tuhan. Aku anak baik-baik. Tetapi kenapa segala sukacita tidak ada padaku? Perhatikan. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, kita lihat karakter anak bungsu. Ya, Dek, kita lihat, perhatikan. Oh, oke, saya baca kalau gitu. Oke. Kita perhatikan anak baik-baik. Anak baik-baik, selalu bekerja, taat. Tetapi, perhatikan dia nggak punya kasih. Dia tidak punya kasih. Adiknya datang. Bagaimana kamu kalau adikmu yang udah hilang dapat kembali? Seharusnya kamu bersyukur, bukan? Tetapi perhatikan. Tidak punya kasih. Dia membanding-bandingkan dirinya. Orang yang telah menghabiskan waktu dengan pelacur itu. Kau, Bapak, menyambut dia. Ini tipe orang judging. Dia orang baik-baik barangkali. Tekun, belajar, dapat IP-nya 3,5, 3 dan seterusnya, baik-baik. Tidak peduli orang lain. Self-centered. Egois. Yang penting saya berhasil. Selalu baik, taat, bekerja baik-baik, dan seterusnya. Tetapi hanya memperhatikan diri sendiri dan kepentingannya. Tidak punya kasih sama sekali. Termasuk dia bisa marah kepada bapaknya. Bagaimana dua karakter ini, adik-adik? Kalau kalian perhatikan, dia melayani Bapa, katanya, aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tidak ada sukacita. Nggak pernah boleh bersenang-senang, katanya. Padahal bapaknya ngomong apa, jawaban bapaknya bilang begini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Siapa yang melarang? Kira-kira begitu. Siapa yang melarang kalau kau mau makan? Berarti anak ini mentalnya adalah mental seperti melayani, tetapi sebenarnya adalah dia tidak pernah menikmati kasih Allah yang sungguh, kasih Bapa yang sungguh. Dia hanya melihat dengan mata elang kapan bahwa segala sesuatu, dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dengan adiknya. Inilah yang terjadi, adik-adikku. Yang manakah? Di posisi manakah Anda? Dua-duanya memerlukan pertobatan. Bila Anda ada di posisi si bungsu, kembali kepada Bapa. Bapamu penuh belas kasihan dan akan merangkulmu menjadi anak kasihannya, anak kekasihnya. Dan engkau bersuka cita di dalam hadiratnya. Hari itu menjadi hari sukacita. Di dalam hadirat Tuhan adalah hari-hari yang bersuka cita. Atau engkau anak sulung, orang baik-baik, yang melakukan dengan baik. Sesungguhnya kamu tidak pernah menikmati sungguh-sungguh kasih Allah. Karena kamu tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah. Tidak ada fellowship dengan Allah. Di manakah? Yang manakah? Adik-adikku sekalian. Yang mana? Dua-dua memerlukan pertobatan. Pertobatan katanya. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Atau dikatakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini menunjukkan bahwa dua orang ini, dua karakter ini memerlukan pertobatan. Kembali kepada Tuhan. Dan intinya adalah menikmati sukacita bersama dengan Allah. Fellowship. Orang makan di dalam tradisi Yahudi hampir sama dengan tradisi Batak. Itu menunjukkan fellowship. Berfellowship dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan melalui firman Allah. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur, kalau kalian Mazmur 23. Yaitu, aku, dia katakan, saya bacakan terakhir Mazmur 23 ya, adik-adik, sebelum kita tutup. Dikatakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya ulangi sekali lagi. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa? Fellowship dengan Tuhan, atau kembalinya seseorang kepada Tuhan. Tuhan memberikan hidup yang kekal kepadanya. Hidup yang kekal bahwa ketika engkau telah selesai dari dunia ini, engkau bersama dengan dia di surga. Satu. Tetapi fellowship dengan Tuhan, hidup yang kekal telah engkau alami selama kau di dunia. Artinya apa? Dalam fellowship, dalam persekutuan dengan Tuhan, engkau mengalami hari-hari yang bersukacita, penuh kemurahan dan rahmat. Itulah janji Allah bagi setiap orang yang datang kepadanya. Baik anak bungsu yang penuh dengan dosa, baik anak sulung, dua-dua memerlukan pertobatan, yaitu fellowship dengan Tuhan seumur hidupnya, di sini dan di surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa firman-Mu benar. Engkau Bapa yang penuh rahmat dan penuh kasih kepada kami. Kamilah yang selalu memberontak kepada Engkau. Dengan cara anak bungsu ataukah anak sulung yang menjauh dari Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau menunggu-nunggu kami. Merindukan kami untuk kembali masuk di dalam persekutuan abadi dengan Tuhan. Di mana Yesus Kristus yang telah mati boleh membersihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Dan kami diampuni dan menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Bapa yang penuh kasih. Terima kasih untuk anugerah yang sangat besar. Engkaulah kiranya memateraikan firman-Mu di dalam diri setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak untuk firman-Nya. Aku pribadi merasa kisah ini sangat relate ya teman-teman dengan kehidupan kita. Di mana seringkali kita lebih memilih lari dari Tuhan. Mengejar kebebasan-kebebasan untuk kesenangan duniawi yang sebenarnya sia-sia. Atau mungkin seringkali kita mempertanyakan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita sudah taat, sudah berusaha, tapi yang kita terima tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Fokusnya bahkan di kita, tidak menikmati segala yang telah Tuhan berikan dan juga tidak menikmati hubungan kita dengan Allah. Teman-teman, hari ini kita melihat suatu pengharapan bahwa ketika kita dengan rendah hati mengakui segala dosa kita dan sungguh-sungguh bertobat, Tuhan telah menantikan kita. Kita juga diingatkan bahwa manusia hanya dapat diselamatkan dengan karya penebusan Kristus menurut kasih karunia Allah. Mari teman-teman kita meresponi karya keselamatannya dengan meninggalkan jalan hidup kita yang lama. Mari kita nyanyikan seperti yang Kau ingini. Bukan
Kepada pendoa syafaat kita, Kezia dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Putra Kudus, terima kasih Tuhan, sekarang kami telah selesai PUJ, dan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kiranya firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyampaikan beberapa doa kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya pokok-pokok doa kami ini semuanya berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Untuk pokok doa yang pertama, Mabim minggu kedua 2021 sudah hampir selesai, dan mentoring PIPA 2 sebagian besar telah selesai. Bersyukur karena semuanya itu berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa untuk teman-teman maba yang belum mentoring, agar secepatnya bisa terlaksana dan terberkati lewat diskusi yang berlangsung. Untuk pokok doa ini, mari kita bersatu dalam doa. Pokok doa yang kedua. Senior Angkatan 2017 akan wisuda. Bersyukur karena Tuhan telah menyertai Angkatan 2017 hingga sekarang. Dan mari kita berdoa agar Tuhan selalu memimpin dan membimbing setiap langkah senior 2017. Kedepannya. Untuk pokok doa ini, mari kita berdoa. Pokok doa yang ketiga. Sejak COVID-19, sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4 juta orang, atau 25% dari wisatawan 2019. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar, dan 409.000 tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan. Mari kita berdoa agar industri pariwisata Indonesia mengalami pemulihan dan fase normalisasi berjalan dengan lancar. Untuk pokok doa ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Putra Kudus. Sekarang kami telah menyampaikan pokok-pokok doa kami. Tuhan, biarlah Tuhan pokok-pokok doa kami ini semuanya Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan semuanya sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami ingin melakukan aktivitas kami kembali seperti biasanya. Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Kau yang memimpin, Kau yang membimbing setiap langkah, setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Putra Kudus. Hanya pada-Mu lah kami berserah dan mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Mutiara. Terima kasih Kezia. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada pewarta Cynthia, saya persilakan. Berikutnya, untuk warta jemaat minggu ini, pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih kepada pelayan PUJ minggu ini, pembawa firman Kak Juni Kesagala, untuk MC Mutiara, untuk singer Bang Erwin dan Marta, pianis dari Bang Erwin, saksofon Vanessa, pendoa syafaat Kezia, slider Simon Linggom, dan pewarta saya sendiri. Berikutnya untuk yearbook, dari divisi Medbook akan membuat yearbook, yaitu buku tahunan online untuk mahasiswa 2021 agar bisa saling mengenal. Buku tahunan ini akan dibuat dalam bentuk akun Instagram, yaitu @poft2021. Nantinya di sana akan ada info-info dan surprise lainnya. Bisa langsung di-follow dan stay tune ya teman-teman. Berikutnya, teman-teman juga bisa follow sosial media dari PLFT yang ada tertera di slide untuk mengetahui info-info atau program kerja dari PLFT, dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi dari platform yang tersedia. Selanjutnya, PLFT mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini dari tanggal 13 sampai 19 September 2021. Ada Angela Sadeli dari DTK 2020,
ada Safari Lydia dari DTS 2018, ada Aaron Anjaya DTE 2018, Stefan Togar Pasaribu DTE 2019, Gregorio Jeremy Sianturi DTE 2018, Mutiara Anggrayani Utom DTE 2019, dan Arno Wayu Wairi DTM 2018. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan Yesus memberkati. Info POJ dan kegiatan FIFA minggu depan. Teman-teman, kita minggu depan akan kembali lagi ada POJ di hari Jumat. Dan sebelum POJ Jumat, diingatkan kembali untuk mahasiswa dari 2021 akan ada mentoring FIFA 3 bersama FIFA-nya. Sekian tentang ibadah minggu ini. Saya kembalikan kepada Yancy. Baik, terima kasih Cynthia. Selanjutnya teman-teman di sini ada link borang pemahaman yang bisa teman-teman isi. Untuk linknya mungkin dari Abang Kakak PO boleh tolong juga dikirim di chat. Ya, makasih Bang Daniel. Itu teman-teman diharapkan diisi sebelum jam 13.30 ya teman-teman. Karena jam 1:30 linknya akan ditutup. Jadi teman-teman bisa copy dulu linknya atau di screenshot dulu linknya. Oke, kepada Kak Yunikel untuk memimpin doa penutup, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kami boleh beribadah. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di satu negara yang boleh merdeka untuk melakukan ibadah kami. Sekalipun online, kami sungguh mensyukuri ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya apa yang sudah kami alami pada hari ini, baik puji-pujian yang menguatkan iman kami tentang kasih Kristus, baik firman Tuhan yang kami boleh dengarkan maupun doa syafaat yang boleh kami panjatkan. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa, dan biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua, membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau yang mengetahui anak-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang menilik mereka dan membawa mereka dekat kepada Bapa, kepada Tuhan, mengalami persekutuan yang limpah dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk segenap persekutuan kami. Berkati para pengurus, untuk mereka boleh bersungguh, juga PKK, juga anak-anak yang akan dikelompok kecilkan. Kami berdoa supaya kiranya Roh Tuhan yang meneguhkan mereka di dalam panggilan mereka menjadi anak-anak Allah, bagian pelayan-pelayan Allah. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami kembalikan segala hormat hanya kepada Engkau saja Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman bisa mengambil waktu saat teduh sejenak. POJP telah selesai. Selamat hari Jumat, teman-teman. Selamat hari Jumat, teman-teman. Selamat hari Jumat, teman-teman. Selamat hari Jumat semua. Selamat hari Jumat depan. Selamat hari Jumat, teman-teman. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Selamat hari Jumat. teman. Terima kasih, Kak. Bye. Jadi mereka ini ada yang posisinya di luar kota berarti ya? Iya Kak, di mana-mana. Bisa di Medan, bisa di Manado, bisa di Jawa ya kan? Iya Kak. Sama-sama, terima kasih. Hebat, hebat, hebat. Dan mereka kuliahnya juga nanti sebentar lagi akan ini, semua by Zoom gini juga. Iya Kak. Iya. Semua kuliahnya online. Online. Sarjana Zoom kan?